Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu harapkan kalian berada dalam keadaan sehat, sehingga dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Nah anak-anak, materi kita pada pagi hari ini masih pada bab 3, memaknai peraturan perundang-undangan, dengan subbab B, proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan mengawalinya dengan doa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita melanjutkan pada materi, Ibu ingatkan untuk anak-anak tidak lupa mengisi absen. Nah, kita masuk pada kompetensi dasar kita pada pagi hari ini, yaitu 1.3 menanggapi tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia secara adil. 2.3 menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. 3.3 memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Dengan tujuan pembelajaran, setelah mengikuti video pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Mengetahui proses penyusunan peraturan perundang-undangan. 2. Menjelaskan proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menerapkan sikap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita masuk pada materi inti, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar peraturan perundang-undangan, dan juga merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan hukum tertinggi dalam urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 juga mengikat setiap warga negara dan berisi norma dan ketentuan yang harus ditaati. Undang-Undang Dasar 1945 disusun oleh BPUPKI pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945 dan ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diamandemen oleh MPR karena tuntutan reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. MPR adalah lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Masuk pada tata cara perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Tata cara perubahan Undang-Undang Dasar 1945 oleh MPR berdasarkan Pasal 37 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan persyaratan utama. Yang pertama, harus dihadiri 2/3 anggota MPR. Yang kedua, dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota yang hadir. Kita masuk pada kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 memuat hal-hal normatif
akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum. Kita masuk pada perubahan Undang-Undang Dasar atau perubahan pasal-pasal yang dimulai dengan usul perubahan diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR terdapat pada pasal 37 ayat 1 dan diajukan secara tertulis serta ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Pasal 37 ayatnya yang kedua. Setelah itu MPR melakukan sidang yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR yang terdapat pada pasal 37 ayat 3. Setelah itu melakukan putusan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR yang terdapat pada pasal 37 ayatnya yang keempat. Nah, khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat dilakukan perubahan, yaitu terdapat pada pasal 37 ayatnya yang kelima. Ketetapan MPR. Ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat ke dalam dan keluar majelis. Maksudnya adalah ke dalam, mengikat seluruh anggota majelis, keluar, artinya mengikat setiap warga negara, lembaga masyarakat, dan lembaga negara. Masih pada ketetapan MPR, yang dimaksud dengan ketetapan MPR menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah: yang pertama, ketetapan MPRS. Yang kedua, ketetapan MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2003. Lanjut pada undang-undang dan perpu. Undang-undang artinya peraturan perundang-undangan dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kepentingan yang memaksa. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu DPR merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Namun, kekuasaan ini harus dengan persetujuan Presiden. Kita masih pada undang-undang dan perpu, yaitu yang pertama, rancangan undang-undang dapat diusulkan oleh DPR atau Presiden. Yang kedua, Dewan Perwakilan Daerah DPD juga dapat mengusulkan rancangan undang-undang atau RUU tertentu kepada DPR. Nah, kita masuk pada proses pembuatan undang-undang apabila rancangan undang-undang diusulkan oleh DPR. Yang pertama, DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Yang kedua, Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang dasar bersama DPR. Yang ketiga, apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Masih pada proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Yang pertama, DPD mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis kepada Presiden. Yang kedua, DPR membahas RUU yang diusulkan oleh DPD melalui alat kelengkapan DPR. Yang ketiga,
DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Yang keempat, Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Yang kelima, apabila disetujui bersama oleh Presiden dan DPR, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Masuk pada peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Presiden karena keadaan genting dan memaksa. Perpu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 22 ayat 1, 2, dan 3. A. Presiden berhak mengeluarkan Perpu dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. B. Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya. C. Apabila Perpu tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perpu harus dicabut. D. Apabila Perpu mendapat persetujuan DPR, maka Perpu ditetapkan menjadi undang-undang. Undang-undang dan Perpu. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Pasal 20 ayat 1 UUD 1945 menyatakan DPR merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang, namun kekuasaan ini harus dengan persetujuan Presiden. Peraturan pemerintah. Yang pertama, peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang. Yang kedua, peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksana kepala pemerintahan. Peraturan Presiden atau Perpres. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Dan juga peraturan daerah dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ketiga, peraturan daerah dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Yang keempat, peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Yang kelima, pemerintah pusat dapat membatalkan peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan daerah kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati dan wali kota. Peraturan daerah kabupaten atau kota dibentuk sesuai kebutuhan daerah yang bersangkutan sehingga peraturan daerah dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan yang lainnya. Baik, dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu tidak boleh mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Dan yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum.
Baik, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Gue harapkan untuk kalian mempelajari secara cermat dan teliti materi proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Dan jawablah pertanyaan di bawah ini, yaitu bagaimana proses penyusunan Perda Kabupaten apabila A. Rancangan diajukan oleh Bupati, B. Rancangan diajukan oleh DPRD Kabupaten. Jawabannya dikirimkan ke WA pribadi guru masing-masing, yaitu dengan cara ditulis dalam buku tugas, difoto dan dikirim ke guru PPKN masing-masing. Selamat mengerjakan. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kita sudah memulainya dengan doa, maka kita pun akan mengakhirinya dengan doa. Baik anak-anak, berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.